Shalom sahabat JTL Ministry, kita akan memperingati atau merayakan ya kan hari salah satu hari yang penting bagi kita umat percaya atau orang-orang yang percaya, yaitu hari perayaan Paskah. Nah, banyak orang yang selalu mengucapkan selamat Paskah, selamat Paskah. Apakah sebetulnya itu benar begitu ya? Karena pengertian tentang Paskah atau cerita tentang Paskah atau Paskah itu seperti apa di dalam Perjanjian Lama itu sebetulnya sudah tertulis, sudah jelas begitu. Tetapi hal yang menjadi satu kebiasaan kebiasaan itu adalah kebiasaan yang salah, tetapi karena itu sudah terbiasa, akhirnya hal yang salah itu menjadi kebiasaan. Tapi kebiasaan itu adalah kebiasaan yang salah. Mengucapkan selamat hari atau selamat Paskah itu jamak disampaikan ya oleh orang-orang. Karena sebetulnya bukan itu, tapi yang harus kita sampaikan itu adalah selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Nah, seperti itu. Tetapi bahwa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam cerita itu, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bersamaan dengan hari raya Paskah, itu adalah hal yang benar. Benar begitu ya Pak Sudi? Wah, itu ceritanya seperti itu. Tetapi yang kita peringati bukan Paskahnya. Yang kita peringati itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesusnya. Nah, bagaimana cerita tentang itu? Supaya kita ada pemahaman yang jelas. Supaya kita ada pemahaman yang benar. Jadi kalau kita sudah mengetahui sesuatu yang benar, hal yang salah jangan terus diikutin menjadi satu kesalahan dan kebiasaan salah. Karena itu menjadi tidak baik. Ya. Kita sendiri juga sudah beberapa tahun sebelum kita mengerti, kita juga ikutin hal yang salah itu. Tetapi ketika kita sudah mengerti, kita sudah paham, tentu saja logikanya kita juga tidak melakukan hal yang salah itu berulang-ulang. Tetapi kita belajar, kita memahami, dan akhirnya kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi apakah yang namanya mengucapkan selamat hari raya Paskah itu salah? Kita akan bahas setelah kita berdoa. Ya kan? Oke, baik, silakan. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan Yesus, di mana kami boleh memperingati akan kebangkitan-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami akan men-sharingkan tentang kebangkitan, di mana kami akan merayakan kebangkitan-Mu itu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kami, hamba-hamba setia-Mu Tuhan, khususnya Pastor James, Ibu Tantin, dan hamba-Mu. Biarlah kami boleh men-sharingkan firman Tuhan tentang kebangkitan-Mu itu bukan dari versi kami, versi manusia, tetapi biarlah Engkau tuntun, Engkau berikan hikmat marifat-Mu, agar kami boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak dan firman-Mu saja. Amen. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau tuntun kami, dan biarlah sahabat-sahabat JTH Ministry yang mendengarkan penyampaian firman yang saat ini akan kami beritakan boleh memahami, terlebih lagi mengerti bahwa kebenaran itu seperti apa tentang kebangkitan. Amen. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan sharing firman Tuhan hari ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Jadi para sahabat sekalian, Ibu Tantin, Ibu Happy, kita sudah memulai tadi bicara soal Paskah. Ini tadi sesuatu yang salah pada saat kita lakukan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun menjadi sebuah kebenaran. Ini ibarat begini, ada pertigaan, lampu merah, lurus, dulunya itu dibolehkan, tapi keluar aturan baru bahwa itu tidak boleh. Tapi karena dulu dia ingat, oh itu udah biasa kami lakukan. Walaupun lampunya merah, kalau ada yang berhenti malah diklakson dari belakang. Maju. Terabas terus. Padahal sudah ada
peraturan yang baru. Kalau lurus itu salah, kalau jalan terus itu salah, walaupun itu karena itu udah lampu merah. Kalau dulu boleh karena aturannya berbeda. Itulah mungkin yang menjadi sesuatu yang kita akan bahas hari ini, bahwa ya itu sudah turun temurun kami terima, bahwa itu kata-katanya ya selamat Paskah gitu ya. Nah, jadi memang tidak mempengaruhi esensi bahwa karena kita mengucapkan selamat Paskah jadi kita masuk neraka, enggak. Tidak mempengaruhi. Enggak ada aturannya gara-gara ngucapin Paskah terus akhirnya masuk neraka. Iya, gitu ya. Tapi kita supaya lebih memahami, ya, karena nanti begini, pada saat ada mungkin saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, Yesus bertanya, kok kalian merayakan Paskah, orang Israel juga merayakan Paskah, sama dong kalian dengan orang Israel, orang Yahudi. Oh, bedanya di mana? Di mana ya? Tapi ada satu perbedaannya, Pastor James. Ya. Untuk Paskah kali ini, kemungkinan besar karena harinya bersamaan dengan sahabat-sahabat kita yang Muslim, kemungkinan kita akan susah mencari telur. Kemungkinan nanti pada saat kebangkitan Tuhan, kita akan mendapatkan Kinder Joy. Tapi bukan promo ya. Ya, para sahabat sekalian, bahwa kita harus lebih memahami lagi makna sebenarnya. Apa sih itu Paskah? Lalu apa yang kita rayakan di setiap 3 hari sesudah kematian, yaitu sesudah Jumat Agung yang kita rayakan. Lalu kita merayakan di hari Minggu, apa sih itu, gitu ya? Supaya kita memahami dengan benar, sehingga waktu ada saudara-saudara kita yang belum mengenal, belum mengerti arti yang kita rayakan, kita bisa menjelaskannya dengan benar. Sehingga dengan itu tidak ada lagi kerancuan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi misunderstanding, kesalahpahaman, menangkap sehingga kita nggak terjebak sendiri dengan apa yang kita jelaskan. Karena itu, dan mungkin itu pengetahuan yang baru. Iya. Banyak anak-anak Tuhan yang sampai saat ini masih mengucapkan itu. Iya, karena ketidakmengertian. Dan itu hal yang mungkin sepele. Iya, benar sepele. Tapi kalau kita ternyata tidak bisa menjelaskan dengan baik, yang tadinya mau percaya kepada Tuhan pun jadi bingung. Mana sih yang benar? Kalau aku ngikutin tradisi Yahudi, ngapain? Yahudi itu nggak benar, gitu kan? Dan kita ada di Indonesia. Jangan-jangan aku jadi beragama Yahudi nih, bukan agama Kristen. Kan? Ada satu lagi juga mungkin ya, yang harus kita pahami juga. Ketika kita mengenal tentang kebenaran, kita mengenalnya itu sebenarnya juga tidak cuma separuh-separuh atau tanggung-tanggung, ya kayak gitu. Tetapi kita mengenalnya itu dengan kesungguhan hati, sehingga kita juga akan merasa bahwa ada haus terus untuk belajar, haus terus untuk, kalau Tuhan bilang orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan ya nanti akan dikenyangkan. Jadi kita haus terus tentang hal kebenaran. Jangan cuma tanggung-tanggung. Ya sudah, aku pokoknya tapi aku ada Kristen udah selesai. Bukan itu. Karena beberapa waktu yang lalu Bu Happy juga sampaikan bahwa kita sudah punya keselamatan itu. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu, bukan tidak mungkin itu keselamatan itu akan hilang. Dan akan hilang. Dan iya, bahasa kerennya tadi apa? Mampus juga. Binasa. Dan kita tidak mau itu, gitu. Jadi mengenal orang sama seperti kita pacaran, atau kita mencintai seseorang, atau kita mengasihi seseorang. Jangan kita cuma separuh-separuh, tapi kasihilah dengan kesungguhan hati sehingga kita tahu kesenangannya apa, yang dia nggak suka itu apa, bangunnya itu jam berapa, ngoroknya aja tahu nadanya apa, ngorok apa enggak, misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang memang itu harus kita kenali. Kalau kita mau mengasihi, kalau kita mau mengenal dengan benar, jadi jangan separuh-separuh. So, hari ini kita belajar, jangan kita juga salah lagi mengatakan atau mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang sebetulnya itu salah, dan kita menjadi ikutan salah. Yang kayak gitu. Silakan dilanjutkan Mas Dudung. Baik, oleh karena itu kita mau belajar, dan kita harus ingat bahwa kata-kata
Paskah itu pertama kali terjadi di Perjanjian Lama. Yes. Sekarang ini mari kita buka Kelurahan. Bukan. Dekat kecamatan. Keluaran 12 ayatnya yang dari ayat judulnya dulu Bu Hebi. Judulnya Keluaran 12 tentang perayaan Paskah. Iya. Jadi judul dalam Perjanjian Lama itu tentang perayaan Paskah. Kita baca dari ayat yang ke-7. Keluaran 12 ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya. 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Lompat langsung ayat 11. Ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah Paskah bagi Bapa Yahweh. Tuhan berbesar semua. Ya. Itulah perayaan keselamatan bagi kamu. Kenapa? Ingat, pada saat itu bangsa Israel berada di tanah perbudakan di Mesir. Lalu Tuhan memilih yang namanya Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perbudakan Mesir. Lalu kalau saudara sekalian baca sejarahnya itu, Tuhan memberikan kuasa kepada Musa untuk membuat tanda-tanda bagi Fir'aun, yaitu 10 tulah. Dan ini adalah tulah yang ke-10. Sebelum bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang ditetapkan Tuhan untuk ditempati oleh orang Israel. Lalu syarat terakhir ini adalah Tuhan katakan, aku malam ini akan keluar dan melewati tanah Mesir. Jadi tanah Mesir itu seluruhnya sampai kepada di mana orang Israel berdiam. Itu adalah tanah wilayah kepunyaan orang-orang Mesir. Lalu malaikat Tuhan akan keluar, malaikat maut namanya. Dan tadi sudah dijelaskan, potong domba, sembelih domba, lalu darahnya engkau harus oleskan di ambang pintu rumah. Supaya waktu malaikat maut lewat, begitu melihat ada tanda darah, maka akan melewati. Karena sudah ada korban penebusan. Sudah ada korban penghapusan atas maut. Lalu bangsa Israel melakukan itu. Dan Tuhan kasih tahu, ini adalah Paskah bagi Tuhan. Ayat 13-nya bilang apa, Bu? Ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Itulah dia. Lalu ayat 15. Ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Iya. Jadi itu adalah perintah Tuhan.
Dan itu dirayakan oleh orang Israel karena itu juga adalah perintah Tuhan. Rayakan itu turun-temurun untuk memberitahu. Sampai saat ini. Hanya mungkin ada perbedaannya. Kenapa nanti kita jelaskan. Tapi yang jelas itu diperintahkan oleh Tuhan turun-temurun untuk mengingatkan kepada keturunan anak-anak Israel bahwa ingat, dahulu nenek moyangmu dibebaskan dari ketulah kematian pada saat mau keluar dari tanah perbudakan. Untuk anak-anak orang Israel itu mengingat besar kasih Tuhan bagi mereka. Itu adalah kasih setia Tuhan bagi orang Israel. Sehingga tidak mengalami yang namanya kebinasaan bagi anak sulung. Dan setelah itu mereka oleh Fir'aun diizinkan untuk keluar. Dan itulah yang namanya mereka merayakan Seder Pesach. Jadi mereka merayakan itu untuk memberitahu kepada keturunannya, kita ini sudah dibebaskan dari kebinasaan. Seder Pesach itu ya, Paskah itu. Paskah itu. Di hari orang Israel menaruh tanda darah di ambang pintu, tidak terjadi kematian. Tidak terjadi kebinasaan. Dan ini dirayakan turun-temurun. Kalau tadi Bu Hipit bicara apa? Sebelumnya? Yang tadi? Tentang ini, Paskah ini. Yang saya bilang nanti kita akan jelaskan itu. Passover ya. Perayaan itu disebut Passover. Seder Pesach, Paskah. Sama itu artinya semua ya? Sama semua artinya. Nah, yang jadi pertanyaan sampai sekarang itu tadi. Sampai sekarang dirayakan. Hanya mereka tidak bisa motong domba korbannya. Kenapa? Karena sampai sekarang yang namanya bait suci belum ada. Karena mereka harus memotong itu di bait suci untuk menyembelih korban sembelihan. Nah, yang jadi pertanyaan, pada saat zaman Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus merayakan? Supaya kita semakin mengerti para sahabat sekalian. Oh, jangan-jangan Tuhan Yesus sudah nggak ngerayain lagi. Jadi artinya ya itu sesuatu hal yang nggak benar, bidat katanya. Enggak. Mari kita buka Matius 26 ayat 2. Matius 26 ayat 2. Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. 2 hari lagi, itu Tuhan Yesus yang ngomong. 2 hari lagi ya. Markus 14 ayat 1. Markus 14 ayat 1. Iya. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Nah, roti tidak beragi tadi sudah disebutkan. Dalam perjanjian lama ya. Akan mulai 2 hari lagi. Sama seperti Matius tadi. Dikasih tahu 2 hari lagi akan ada perayaan Paskah. Itu hidup Tuhan Yesus pada masa itu. Tuhan Yesus ada di situ. Artinya ternyata Tuhan Yesus pun merayakan Paskah karena itu adalah tradisi untuk mengingatkan kepada anak-anak cucu orang Israel bahwa ada Tuhan Bapa Yahweh namanya yang membebaskan mereka, meluputkan mereka bukan dari perbudakan, dari kematian. Untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan dosa, dari perbudakan orang Mesir. Kalau kita ibaratkan sekarang perbudakan dosa, supaya bisa keluar dan masuk tanah perjanjian. Dan satu lagi, Lukas 2 ayat 41. Lukas 2 ayat 41. Lukas 2 ayat 41. Lukas 2:41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesua pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Tiap-tiap tahun. Jadi artinya itu sudah kalau hari raya Paskah itu
untuk sekarang nih ya, biasanya orang-orang, selamat Paskah ya, selamat Paskah dalam pengertian selamat memperingati kebangkitan Tuhan. Harusnya Padahal Tuhan sendiri saat itu merayakan Paskah. Tradisi. Gimana mau bangkit? Orang lahir aja belum, ya kan? Mati aja belum. Lahir aja belum. Sesudah lahir dia pun merayakan. Mati aja belum. Iya. Apalagi bangkit. Lagi bangkit. Jadi para sahabat sekalian, supaya kita lebih memahami, dan coba kalau kita buka kalender nasional atau apapun, kalender dari dari toko-toko atau apapun, coba pada hari Minggu sesudah hari Jumat Agung itu, coba baca memperingati apa? Paskah atau kebangkitan. Kalau dulu tahun lalu masih kebangkitan Isa Al-Masih. Tapi mulai tahun ini Departemen Agama berkata bahwa itu harus ditulis kebangkitan Yesus Kristus. Artinya zaman dulu pun sebenarnya pemerintah tidak menuliskan hari raya Paskah ya. Bahwa itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu juga lah yang kita rayakan setiap hari Minggu. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena kita merayakan kebangkitan Tuhan setiap hari Minggu. Dari mana itu ayatnya? Coba kita buka Lukas 23 ayat 56. Sampai nanti kita lanjutkan Lukas 24 ayat 1. Lukas 23 ayat 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Hari Sabat hari apa? Hari Sabtu. Sabtu. Kalau nanti Bapak Ibu para sahabat sekalian ke Israel, hari Sabat tuh tidak ada kegiatan. Dari Jumat jam 6 sore sampai hari Sabtu jam 6 sore. Di luar sesudah itu sudah masuk hari pertama. Sudah memasuki hari Minggu. Kita lanjutkan. Itu hari Sabat. Lalu mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Menurut hukum Taurat. Ya, itu karena mereka adalah orang-orang Yahudi. Lukas 24 ayat 1. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu, hari apa itu? Hari pertama. Hari Minggu. Di situ bicara ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Lukas 24 ini. Di hari Minggu itulah kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Kuburnya kosong. Membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Amin. Ya kan? Ya. Jadi kita itu merayakan bukan Paskah, tapi sesudah Jumat Agung, sesudah kita merayakan hari penyaliban Tuhan Yesus Kristus, kita hari Minggunya, hari ketiga merayakan kebangkitan. Dan ini hari pertama, yaitu hari Minggu. Inilah begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Coba kita buka ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Inilah firman Tuhan yang luar biasa. Kalau yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, yang binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, maka jelas firman Tuhan tergenapi. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kapan terjadi kemenangan? Pada saat Tuhan Yesus Kristus bangkit. Yes. Dan kebangkitan itu sudah diberikan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang menang. Para sahabat sekalian, lebih daripada pemenang. Engkau adalah orang-orang yang menang. Jangan kecilkan dirimu
apapun yang kau alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang menang karena engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi buru-buru percaya. Buru-buru percaya supaya menjadi orang yang menang. Luar biasa. Sudah dijelaskan tadi. Artinya bahwa ketika hari Minggu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, maka jika kita memang mau membagikan itu atau mau mengucapkan selamat, yang kita sampaikan atau yang kita ucapkan adalah selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bukan lagi hari selamat Paskah. Kalau kita sudah mendengar, kalau kita sudah mengerti itu satu kebenaran, baiklah kita melakukan hal yang benar. Itu saja ya. Baik, supaya dikuatkan para sahabat-sahabat JTH untuk share firman Tuhan ini, biarlah Pastor James juga dalam doa. Baik, para sahabat sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tiada henti-henti kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, buat kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kembali lagi Engkau mengajar kami sederhana Tuhan, untuk semakin mengenal firman-Mu, semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, dan apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan nyatakan. Bapa yang baik, biarlah semakin hari kami semakin mengerti setiap firman itu dan boleh menjadi pelaku-pelakunya. Hari ini ya Bapa, kami diajarkan kami bukan merayakan Paskah seperti orang-orang Israel pada umumnya, tapi kami merayakan Tuhan hari di mana Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kami bangkit dari kematian, bangkit dari maut. Dia bangkit menandakan dia tidak mati. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan luar biasanya lagi Tuhan, firman-Mu yang berkata bahwa kalau kami yang akan binasa ini menggunakan apa yang tidak dapat binasa, kami yang mati ini menggunakan apa yang tidak dapat mati, maka firman Tuhan tergenapi dalam hidup kami bahwa maut sudah dikalahkan oleh kemenangan. Amen. Kemenangan itu adalah Engkau bangkit dari kematian. Amen. Dan itu sudah Engkau beri kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Ajar Tuhan setiap sahabat-sahabat JTH Ministry yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, supaya mereka sungguh-sungguh hidup mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kuasa kebangkitan itu nyata dalam kehidupan mereka. Tolong mereka Bapa, siapapun mereka membutuhkan pertolongan-Mu, biarlah kuasa kebangkitan itu juga menjamah mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, bahkan juga mengangkat mereka dari keterpurukan, memberikan kepada mereka berkat-berkat yang berkelimpahan agar hidup mereka menjadi berkat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sharingkan firman Tuhan ini apabila Anda merasa diberkati, supaya Anda pun juga bisa memberkati orang. Amin. Dan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.